Nah, motif itu sendiri dalam fenomenologinya Alfred Schutz itu ada dua, yaitu motif karena dan motif untuk. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Retia Fandi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu komunikasi, tentu saja dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah teman-teman, video-video yang saya buat ini bukan semata-mata buat anak-anak yang lagi belajar ilmu komunikasi aja, calon sarjana, calon magister, bahkan calon dokter ilmu komunikasi, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita nih nggak akan bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Dalam case ini udah ketemu nih motif mereka apa aja. Ada dua tadi ya, kita sudah kelompokkan dari Alfred Schutz itu ada motif masa lalu dan motif masa depan. Nah dalam hal ini motif masa lalunya adalah masifnya kasus COVID di dunia, yang pada akhirnya membuat mereka mencari informasi lagi dan lagi. COVID ini posisinya sudah bukan wabah lagi, tapi udah lebih dari wabah karena udah mendunia. Ya, seluruh dunia ini kena. Bahkan kebijakan-kebijakan dari setiap negara itu semuanya membatasi lalu lintas manusia yang masuk dan keluar ke negaranya. Ya, bahkan kalau misalnya teman-teman lihat di berita-berita itu mengenai Masjidil Haram yang pada akhirnya dalam sejarah nih ya, Masjidil Haram nih tutup, bayangin, tutup. Bahkan pemerintah Indonesia sudah secara afirmatif menyetujui keputusan Saudi untuk menghentikan ibadah haji dari Indonesia. Itu gila banget menurut saya ya. Nah kemudian motif yang kedua adalah COVID dianggap sesuatu yang mematikan. Nah sudah dapat informasi mengenai COVID adalah sesuatu yang mematikan, kita bisa lihat bahwa manusia itu semuanya takut mati. Ya. Nah, kemudian motif yang selanjutnya adalah mereka mendapatkan informasi bahwa virus ini penularannya itu tidak terkendali, alias luar biasa nyebarnya itu gampang banget ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di berita-berita Wuhan itu sampai dianggap tempat yang sangat menakutkan. Saya kemarin mengikuti sebuah webinar sama KBRI Wellington di mana citra, lagi-lagi nih kalau misalnya teman-teman ingat video saya mengenai image ya, citra diri. Citra dalam hal ini bukan hanya citra diri loh, citra negeri, citra sebuah tempat yang bisa membuat tempat itu akan terus berjalan, akan terus ada atau tidak. Dalam hal ini Wuhan yang dianggap sebuah tempat sekolah gitu ya, karena banyak banget kampus di Wuhan. Wuhan tuh kayak Bandung kali ya, banyak universitas negerinya di situ. Image mengenai kota pendidikan jadi runtuh gara-gara COVID. Akhirnya image dari kota Wuhan itu jadi kota yang menakutkan ya. Kalau misalnya teman ingat film Zombieland ya, tuh ya anak saya tuh sampai ngomong kayaknya Wuhan tuh kayak kota zombie gitu, mencekam ya. Oke. Motif yang kedua adalah motif masa depan. Di sini ada 3 saya temukan, yaitu mencegah, tidak tertular, dan memutus mata rantai. Yang pertama mereka mencegah untuk tidak tertular. Ini kita bisa lihat bahwa motif mereka menggali informasi mengenai COVID-19 ini adalah supaya tidak tertular. Dari informan-informan yang saya dapatkan, hanya 2 yang bilang bahwa mereka takut menularkan. Yang 23 itu mengungkapkan bahwa mereka takut tertular. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa sifat egois manusia kalau udah kepepet itu muncul. Kenapa saya bilang egois? Kalimat takut tertular itu adalah kalimat yang sangat egois, bukan kalimat takut menularkan. Egois banget, mereka itu lebih merasa takut kalau ketularan. Padahal sadar nggak sih, kita juga bisa loh jadi carrier, tapi ya namanya juga manusia. Kalau udah kepepet, sifat egois untuk menyelamatkan diri masing-masing itu pasti muncul. Kalau misalnya teman-teman ingat film Titanic, ya, kapal tenggelam ya, mau sekaya apa juga dia nggak akan berusaha menyelamatkan temennya, saudaranya, ibunya ya, atau siapanya. Kalau kita lihat yang nggak egois di sini cuma si Jack doang, karena dia rela nyebur dan si Rose-nya yang selamat sampai akhirnya dia mati. Nah kemudian poin yang kedua yakni tindakan. Tindakan mereka menggali info sebanyak-banyaknya, ya jelas. Kemudian ini yang keren, mengikuti anjuran pemerintah. Kalau kata Pak Aam Amiruddin, hatinya udah kena ya. Mengikuti anjuran pemerintah berarti hatinya udah kena. Karena menurut Pak Aam Amiruddin itu, manusia itu hati sama otak itu 2 hal yang berbeda. Sesuatu yang masuk logika boleh jadi tidak dilakukan karena hatinya nggak kena.
Contohnya aja, ini saya bukan mendiskreditkan satu profesi ya. Contohnya aja, masih banyak kok dokter yang merokok. Ya, dokter mempelajari mengenai kesehatan, menggali segala sesuatu tentang kesehatan. Dia tahu bahwa bahaya rokok adalah A, B, C, D, lebih tahu daripada kita-kita nih yang bukan dokter, boleh jadi. Tapi mereka tetap merokok. Contoh lainnya, ketika kita ke dokter ngomong sama kita, Bu, mesti olahraga seminggu 3 kali. Iya aja kita jawab. Tapi karena tidak masuk ke sini, akhirnya kita tahu bahwa olahraga itu bikin sehat, tapi kita nggak olahraga. Kemudian poin yang selanjutnya, mereka bertindak menjalankan stay at home ya, atau diam di rumah. Atau apalagi hashtagnya di rumah aja, apalagi hashtagnya ya banyak lah ya. Poin yang terakhir adalah makna, dari mulai motif, tindakan sampai makna. Nah di sini makna dipengaruhi oleh reference dan experience individu yang saya tanya, reference dan experience orang-orang yang saya ajak bicara di situ. Saya membagi informan saya menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah agamis, kemudian yang kedua adalah politis, kemudian yang ketiga adalah Greenpeace, dan yang terakhir kelompok santai. Nah, kelompok agamis, mereka menyebut bahwa COVID-19 ini adalah azab dari Tuhan, teguran dari Tuhan, ya. Kemudian kelompok politis menyebut bahwa COVID-19 ini adalah apa coba? Konspirasi tingkat tinggi. Waduh, serem banget. Saya juga agak-agak pernah tersulut emosi juga ketika ada yang bilang bahwa ini merupakan konspirasi tingkat tinggi. Kemudian kelompok Greenpeace menyebutkan bahwa ini adalah sebuah anugerah karena mereka bilang udara jadi bersih. Jarang orang yang bawa mobil, jarang orang yang bawa motor ya. Akhirnya tingkat kebersihan udara itu meningkat. Dan kelompok santai, mereka mengungkapkan bahwa COVID-19 ini adalah penyakit biasa, kayak flu-flu pada umumnya aja. Nah, kita bisa lihat kan bagaimana motif sampai tindakan akhirnya membentuk makna dari COVID-19 ini beragam. Nah, tapi di sini saya tidak membatasi teman-teman untuk melakukan riset lebih jauh lagi. Saya menstimulan teman-teman untuk melakukan riset yang lebih dalam lagi mengenai COVID-19. Dan tidak harus pakai fenomenologi loh, bisa pakai metode yang lain juga. Oke, gimana? Udah pada ngerti kan? Saya harap teman-teman tetap penasaran dan kita bisa tetap diskusi di sini. Bisa isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!